definisikan sebagai negatif 1,n. Artinya Iqbal dong. definisi operasinya adalah negatif 1,n dikali materi kuliah kemarin apa aja ya? Materi UAS maksudnya. Siapa tuh yang ngomong? Saya kak. Lius. Kayaknya bab 5, bab 8 deh. Kemarin dari las kalau nggak salah. Atau mungkin Iya. saya salah dengar sih. Dari las. Iya benar dong, Sampai benar. dari kombinasi kok. Kombinasi gaya tahu. Makanya tadi yang kombinasi gayanya keluar kan. Oke kak. Maaf ya, ini gambarnya jelek. Susah. Ya nanti yang bagusnya lihat di ini aja lah, lihat di PDF. Di soal. Udah pada join belum ya? Udah 31 sih. Lihat ya. Bentar. Iya 31. Bentar ya. Entah, gue gambar dulu deh kalau gitu. Ini apa sih soalnya? Ini P ya. Ini P. Terus ini F. Oke. Nah, buat yang nomor 2, kalian buka diktat. Itu mulai dari halaman berapa ya? Bentar. Bentar guys. Oh, mulai dari halaman 112 nih. Kalian buka dari halaman 112 ya. Pan, lu bisa nggak gambar di sini kan apa nih? Halo, Apa? Pan. Bisa. Gambarin yang itu dong. Lu ada soalnya nggak? Soalnya ada. Nah, itu yang itu tuh yang B sama H sama S. Gambarin dong di sampingnya. Aduh, jadi kacau kan Si gue. B sama S. Iya, itu tuh yang gambar yang 2 plat itu tuh. Oh. Gambar gue sebetulnya tidak lebih bagus juga, tapi ya udah. Ya, secukupnya lah. Mereka ada soalnya sendiri. Selima. kan tapi yang ditutup-tutup di mama ini. Marah-marah mulu, Rika. Aku. Anak. Deh, mulai ya. Sambil Tipan gambarin. Oh, lu pakai garis ya, Pan ya? Pantes. Bisa lurus. Ah, iya biar lurus lah. Tuh gitu pakai garis ya tadi ya. Ada. Ya udah, udah pada buka belum?
Udah. Oke. Nah, sekarang gini. Jadi di soal nomor 2 ini kan sebenarnya sambungan baut ya. Pen, mau gambarin gue yang kiri nggak, Pen, biar bagus? Nggak mau. Ya, ntar. Salah nggak apa-apa. Dulu sabar. Jadi sebenarnya tuh materi yang ini tuh tentang momen yang sebidang dan tidak sebidang. Makanya gue suruh kalian buka yang halaman 112. Itu tuh mulai dari 6.4. Jadi istilahnya tuh ini ada baja nih, disambung kayak gini. Nah, pelat buhulnya itu bentuknya L. Jadi yang ini pelat buhul nih. Sama yang ini, yang ke arah dalam sama luar. Yang lagi digambarin tipen tuh, itu sebenarnya pelat yang di samping ini nih. Pelat yang di samping sini nih. Nih. Sampai situ dulu deh, sampai baca soalnya dulu aja. Sampai bentukannya, ngerti nggak? Kira-kira bentuk sikunya dulu, astaga. Ada yang masih bingung nggak bentuk sikunya? Nggak ada ya? Nah, terus kan dia dikasih gaya P di sini nih guys. Nih, di sini. Akibatnya, karena P ini punya eksentrisitas ke baut, ke sambungan ini, berarti dia bakal muncul momen dong. Nah, jadi ada dua momen. Ada momen sebidang sama momen tidak sebidang. Momen yang sebidang, itu tuh yang ini. Untuk bidang yang ini, nih, yang gue kasih tanda X, ini tuh karena si bidang pelat ini sejajar sama P, makanya dia disebutnya sebagai momen sebidang. Nah, nanti buat momen yang ini nih, yang arah tegak lurus kita, agak tegak lurus gambar. Nah, itu tuh momen momen tidak sebidang. Atau kalau di sini sebutnya apa ya? Momen, sebentar. Ya, di sini sebutnya momen tegak lurus bidang. Jadi itu dua yang bakal kita hitung. Nah, ini tuh yang digambar tipe nih, ini tuh yang tegak lurus bidang ya. Jadi yang kita sebenarnya nggak kelihatan, makanya si Bapak ngasih gambarnya. Nah, ini tuh kenapa ada dua gambar? Jadi istilahnya ini tuh kayak dia tuh pas ditempel ke baja yang di sebelah kiri, yang tegak lurus, ini tuh ada dua, sisi kanan sama sisi kiri. Jadi yang digambar itu, yang bautnya kita kelihatan tuh, yang penampang memanjang bautnya kelihatan, itu tuh sebenarnya baru satu sisinya aja, tapi di sisi satunya nih, di belakang pelat buhul yang X, di belakang dia nih, itu sebenarnya ada satu sisi lagi. Kebayang nggak sampai sini? Ada yang nggak kebayang? Nggak ada? Ya udah. Nah, pertama kita hitung dulu misalnya momen bebas, kayak mau momen sebidang dulu atau momen tidak sebidang atau momen tegak lurus. Sebidang Ya. juga. Nggak lurus. Tegak lurus. Ya udah. Misalnya momen tegak, ya udah, momen tegak lurus dulu ya, nanggungnya gue nulis. Momen tegak lurus. Kalau momen tegak lurus, berarti kalian buka dulu halaman. Momen tegak lurus tuh halaman ini 117. Kalian lihat 6.5. Udah. Jadi kalau misalnya nih, momen yang tegak lurus bidang, dia tuh ada dua cara. Nah, yang pertama itu namanya metode luas pengganti. Yang satu lagi itu metode trik putar. Nah, kita ngitung satu-satu ya. Jadi, semua kemungkinan metode ini harus kita hitung. Nah, yang pertama tuh, metodenya metode luas pengganti. Nah, mau. Metode
Bisa teks ya ampun dari tadi. Maaf. Enaknya tadi gini ya. Luas pengganti. Pelajaran hari ini. Iya. Udah makin lancar gue pakai Zoom. Nah, yang metode luas pengganti ini, kalian lihat di halaman 117 sampai 118. Itu yang bakal kita hitung. Jadi step-stepnya gini. Gue mau nanya dong bagi kalian yang suka pakai Zoom, bisa pakai equation gak sih kalau di teks di teksnya? Kagak. Gak bisa ya? Ya udah gue tulis lagi deh. Baru gue mau pakai. Coba Jadi, aja, siapa tahu bisa. nggak bisa aja. Alf sama Jadi dengan Hah? Gimana? enggak Kak, enggak jadi. Ya. Nah, yang pertama tuh kalau metode luas pengganti, kita pakai A sama dengan. Nah, itu rumusnya tuh kalau kalian lihat di buku di halaman 117, itu adalah V dikali D kuadrat dibagi 4 per S. Nah, V-nya kan biasa ya, 3,14. D-nya 20 kuadrat. Terus dibagi sama 4, dibagi sama S-nya. S-nya adalah 60. Ada yang hitung dong hasil berapa ini? Sorry Jul, gue pengen Ya. make sure lagi. Kalau momen tidak sebidang sama sebidang itu yang bedain karena momen tidak sebidang itu ada bagian yang tegak lurus bidangnya atau Jadi gini, sebidang atau nggak sebidang tuh, jadi istilahnya kita ngeliatnya ini, gaya, kan dia tuh muncul momen karena adanya eksentrisitas, bener nggak? Ya. Nah, dia dikatakan sebidang ketika gaya ini bekerja, jadi sambungan yang kita tinjau, dalam arti berarti si pelat sama si baut, gabungan dari plat baut ini, itu tuh di bagian situ juga dia bekerja gayanya. Kan nih, kalau buat yang X nih, itu di paham ya? Nih yang X ini kan si P-nya langsung bekerja di dia nih. Makanya dia tuh disebut sebidang. Tapi buat yang di samping sini nih, yang gua kasih tanda nih. Nah, ini anggaplah si siapa L misalnya. Bagi si L, yang ini nih yang tadi gua arsir, paham? Ini nih pelatnya. Kan si P ini kan gak bekerja langsung di dia, bener nggak? Tapi si oke. Ngerti. dia cuma dia akibat ada momen yang sebidang itu dia dikenai lagi. Tapi karena dia nggak sebidang, makanya kita sebutnya tegak lurus bidang kayak gitu. Nah lanjut ya. Yang A ada yang udah ngitung belum? Oke. Hasilnya berapa? Yo, yang ngitung, yang jawab, UAS-nya lancar. 5,236 kan? Berapa? 5,236. Oke, 5,24 ya. 5,24 misalnya milimeter. Selanjutnya, abis ngitung A, kita hitung si X-nya di persamaan 651C. Nah, X ini rumusnya adalah min A ditambah akar AB dikali H dibagi B min A. Di mana A-nya yang di atas, B-nya itu yang 70, H-nya 310. Coba dihitung hasil berapa? Nggak gue tulisin ya, nanti keterangannya kalian lihat aja langsung ya. Kan ini di record ini. Ada yang udah hitung? Enam koma enam. Berapa? 66,6.
Siapa tuh nggak kedengeran coba? Suaranya kecil banget. 66,6. Oke, thank you. 66,6 milimeter ya. Nah, terus abis kita nyari X, kita cari I. Kita cari inersianya. Di mana I ini rumusnya adalah 1/3 dikali A H-min X pangkat 3 ditambah BX pangkat 3. Sok, ada yang hitung yang ini, berapa hasilnya? Jul. Sorry, Jul. Ya. Berarti si E itu eksentrisitas yang E itu kepake buat di yang tegak lurus, yang di momen tidak sebidang, terus yang F itu kepake buat perhitungan sebidang, bukan? Harusnya iya. Oke. Iya benar kok. Yang F yang di sebidang. Gimana, udah ada yang hitung belum? Yang I. Megang kalkulator. Yang biasa ngitung siapa? Lius nggak sih yang biasa ngitung? Ntar, ngitung deh. Ini hasilnya 32.079 588,35. Ini milimeter pangkat 4. Nah, kalau udah I, kita cari FT-nya dulu. FT-nya itu rumusnya adalah PE dikali H-X dibagi sama 2I. Ada yang hitung hasilnya? P-nya berapa, Jul? Nah, P-nya kan bakal kita cari nih. Jadi nanti hasilnya bakal sekian P. Nol koma 0,00569. 0 berapa kali? Nolnya 3 kali, Kak, di belakang koma. Ini ya. Ya. 69P. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat yang ini. Yang halaman 118, 6.5.5. Jadi nanti ada 2 syarat. Jadi untuk metode yang ini, ada 2 syarat FT yang mesti dipenuhi. Yang pertama, FT itu harus kecil sama dengan F2. Gini. Tapi karena kita mau ngambil dia yang maksimum, P-nya, berarti nanti kita ngitungnya adalah FT sama dengan F2. Ini yang pertama. Yang kedua, FT
harus sama dengan F1 dikurangin setengah dikali R dikali P, jelek banget. Dikali R dikali P dibagi sama NAB. Kayak gini. Nah, F1, F2-nya apa? Itu kalian lihat di sini. Bentar ya. Kalian lihat di halaman 110. Jadi kalian lihat halaman 110 sekarang. Kan yang kita gunakan kan kalau kalian baca di soal ini baut normal ya. Karena bautnya normal, ini berarti F1-nya itu kita pakainya 310 MPa. F2-nya kita pakainya 410 MPa. Balik bukan, Jul? Apa? F1-nya 410. Oh iya benar. Sorry. F1-nya 400 nih, gue balik ini F2. Yang ini F1. Maaf. Thank you. F1-nya 410. Nah, R-nya itu kita pakainya berarti 1,9. Kayak gitu. Nanti kalian masukin aja ke perhitungan. Jadi kalian dapat nih dari sini dapat P-nya sama dengan berapa? Terus dari sini kalian dapat P-nya sama dengan berapa? Sampai sini kebayang nggak? Jul, mau nanya dong. Ya. Buat yang di I kan di rumus di buku tuh ada yang rumus F deng. Itu kan ada per 2i. Dibilangnya gara-gara ada dua baris. Dua baris tuh yang depan sama yang belakang X tadi ya? Yes. Jadi FT di sini yang dua baris di sini kan dia tegak lurus bidang nih. Jadi karena dia ada sisi yang depan ini sama sisi yang belakang, makanya dia ininya yang di sini nih bentar ya. Di FT. Nih di sini nih. Ini kan ada dua nih. Ini duanya muncul karena dia ada dua baris. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya yang arah tegak lurusnya ada 2 gitu, Jul. Berarti maksudnya berarti barisnya 4 gitu, Jul. Ada 4 baris gitu. Gimana? Tegak lurusnya 2? Ini kan tegak lurusnya 2. Iya, ini kan sekarang tegak lurusnya 2. Misalnya dari yang gambar sekarang ada ke kiri sama ke kanan lagi masing-masing. Itu berarti jadi 4 gitu kan? Oh, maksudnya jadi ada kayak sayap nih. Jadi kayak nah, enggak dong ya. Karena gini, karena pas si PV ini kan nih, maksud lo ada yang di sini kan? Di sini nih. Di sini maksudnya nambah. Benar nggak? Atau salah? Di sini bukan maksud lo? Di yang gambar yang tegak lurusnya. Ini di sini, iya. Ini ada 2. Nah, ini kan ada 2 nih. Udah ada 2. Oh, iya udah, iya. Oke. Gimana? Gue salah nangkap ya? Nggak, kayaknya bener deh. Gue yang salah nangkep tadi. Oke, makasih. Jul, kalau 2 pelat itu maksudnya ada di belakangnya lagi gitu maksudnya. Ini kan Iya, ada 2 nih kan. Ada 2 tegak lurus. Ini berarti ada yang di belakangnya lagi, yang di belakang tampak depan ini. Iya, ini kan depan nih. Ini depan nih. Ya. Nah, di belakangnya situ. Yang satu lagi di mana? Ini jadi yang ini nih, si baut yang ini, misalnya gue kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh gini nih, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya, setuju. Nah, si yang ini nih, yang misalnya ini 6, 7, 8 gini,
9, Ya. 10. Ini tuh adanya di belakangnya dia. Oh, di belakangnya Di kan belakang, berarti. iya di belakang pelat yang ini nih. Oh, oke oke oke. Jadi kita nggak kelihatan, istilahnya dia ketutupan lah. Berarti pelat yang warna merah ini, yang pelat yang ini sama pelat yang hitam itu kayak nyambung satu terus dibebani P gitu kan? Pelat Iya yang bukan? yang merah Yang seperti itu. Ini nih, kan ada, coba tunjuk. Iya, yang itu. sama ini. Sama yang itu jadi satu gitu kan? Jadi satu gitu dia. Nah, enggak. Jadi ini tuh platnya ada 2. Jadi bentuknya L. Jadi dia 2 L, Pram. Jadi ada L yang ke sini. Nih ya, misal kalau digambarin ya. Jadi istilahnya ada, misalnya plat yang X tuh yang ini nih, Pram. Ini X nih. Itu siapa sih? Benar nggak Iya, sih gue, Pram? iya. Ini L nih. Ini yang X nih. Nah, dia ada yang ke depan. Nah, nanti sebenarnya dia di sini ada satu lapis lagi ke sini. Kayak gitu. Ini sebenarnya yang ini tuh 2 bidang geser. Kebayang nggak? Tunggu. Tuh geometri Eh, gue jelek banget. Bentar ya, gimana ya? Andu bentar ya. Gambarnya susah. Kita agak cari dulu. Ada nggak gambar sih? Nggak ada lagi. Jadi misalnya ini tuh plat yang X nih. Gini. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini beban P-nya Ya. di sini. Ya. Nah, ini tuh ke sini. Ya, setuju. Nah, sebenarnya tuh ini kayak ada 2 lapis gitu loh. Ini ada lapis satunya lagi ke sini. Nah, itu yang ke sini. Ya ke belakang berarti kan? Ya, tapi ini Oh. 2 lapis jadinya. Nanti di sini ada baut. Ini ada baut. Yang ini baut Yang lagi. ini juga baut. Berarti yang pelat yang siku itu nyatu gitu kan? Yang pelat siku tuh ya, pelat sikunya Nyatu nyatu. gitu, nyatu maksudnya Ya. kan ya? Ya, Uh, nangkap ya. Yang lain kebayang ya? Atau ada yang nggak kebayang nggak? Gue kebayang sih. Oke deh. Lanjut ya. N-nya pakai 10 ini ya, Kak? Apa? N-nya pakai 10 ya, Kak? N-nya ini pakai 10. Oke. Mau nanya dong, Ya. itu di rumus FT-nya dikali V nggak sih? Soalnya kalau nggak salah ingat waktu di kelas bapaknya bilang dikali V. Bentar gua kalat deh. N yang di sini ya N ya. Yang di sini 5 doang ya. Karena gini, kan tadi kita tuh ada dua lapis ini nih. Ini sama ini. Ini tuh kita udah memperhitungkan di sini nih, 2i. Jadi FT yang kita hitung di sini itu untuk cuma untuk 5. Makanya di sini nanti N-nya 5. Gua kalat ya. Jadi bukan 10 yang di sini. Ini di sini 5. Karena tadi 2 lapisnya itu udah diperhitungkan di FT-nya. Makanya pas di sininya dia langsung jadi 5 doang. Kebayang kah? Oke. Dan jadi ya benar. Jadi ini kan kalian nyari P nih. Pas nanti kalian mau cari PU, itu kalian mesti kali V. V kali P. Jadi dua-dua ini nanti kalian kali V ya. Sama 75 nggak? V-nya harusnya 0,75. Oke, Ya, habis ini aman ya. aman. F2-nya apa, Jul? Sorry, Jul. Apa? F2-nya. Iya, F2 F1-nya bautnya ya? F2 F1-nya baut. Nah, ini si bautnya. Yang spesifikasi baut. Oke. Oke. Kalau Jul udah. itu jadi P dikali A kan ya? Apanya? Yang F2 jadi P. F2 jadi P. Apa dari F2 itu dapat P-nya berapa? Langsung F2 dapat P-nya berapa? Kan kalau lu lihat bukunya tuh. Kalau yang di buku yang T sama dengan F1 kali A itu buat Halaman berapa ya? Yang 118. Bentar ya. 118. Oh, itu tuh. Bentar. Ini tuh ngakanya kemana ya T-nya?
Nah, FT-nya tuh MPA dikali A. Nah, si T yang di situ kan gaya. Sebentar. Iya deh, kayaknya dikali A deh. Sebentar ya, sebentar aku pastiin dulu. Aku takut salah nih. F1. Ini ntar gue pastiin ya yang ini nih. Yang ini. Apakah dikali A atau enggak, ntar gue pastiin. Abis tutor aja ntar gue cekin. Oke, thank you. Terus berarti kalau udah, ini metode luas banget udah, jadi kita outputnya adalah kita dapat 2 PU di sini. Nah, terus selanjutnya adalah metode titik putar. Bentar Jul, ini dapatnya dari persamaan yang mana, pertidaksamaan yang mana? Harus 6.5.5. Enggak, P-nya dapat dari persamaan yang mana aja? Dari F2, ini nih, dari yang FT sama dengan F2, itu dapat 1. Terus dari yang FT sama dengan F1 min setengah RP dan kawan-kawan ini dapat P-nya 1. Baru pilih yang minimum atau maksimum kan? Nanti ambil yang minimum. Tapi ini belum selesai, kan nanti ada metode titik putar lagi, nanti baru kita bandingin aja di akhir. Oke. Nah, untuk metode titik putar, kita lihat yang di halaman ini 119. Jadi, bentar ya. Berapa Jul? R-nya berapa Apa? Jul? R-nya berapa? R-nya 1,9. Oke. Iya benar, R 1,9. Kalau yang ini, yang metode titik putar, kalian lihat di halaman 119, itu kan ada rumus gini nih. T sama dengan gue mau kalah. Bentar, tadi yang mau ngejawab ini deh, yang mau ngejawab yang tadi yang Fayat ya, atau siapa? Iya. Yeah. Yang ini FT sama F2-nya, ininya dikali A atau enggak? Lu nanya ini kan? Nah, ini enggak ya. Jadi gini, kan T itu FT dikali A nih. Ya kan? Nah, tapi kan kita dari tadi kan kita tuh nggak nyari T kan, yang kita tuh langsung ngitung si FT-nya. Jadi ini kita nggak nyari, kita langsung nyari FT nih. Nah, sekarang dia kan membandingkan syaratnya FT itu harus sama dengan F2. P kita kan berasal dari si FT. Makanya nanti kita dapetnya langsung ini. Kecuali kita punyanya T. Ya, kalau kita punyanya T itu satuannya udah kilonewton. Terus kita ini mau kita bandingin sama dengan F2, baru ini F2-nya harus dikali A. Oh iya, oke. Nah, kalau ini T kan tadi FT kali A nih, lihat. Ini tinggal dicoret aja. Jadi sama dengan FT sama F2. Jadi ini nggak dikali A ya, ini nggak dikali. Nah, yang bawah juga FT-nya nggak dikali A, karena ini satu dari MPA semua. Oke. Solve ya. Jul, kalau dapatnya 6 kilonewton masuk akal nggak? Atau gue salah ngitung? Salah kayaknya. Jawaban gue tuh sekitar 5, yang pertama ya, 544 kilonewton, yang kedua 349 kilonewton. Yang F1 min setengah RP per NAB kan? Setengah RP. F1. P. Itu di Goalseek aja, di Goalseek, di Sipsoft bisa kan? Nanti sama dengan 5,69 kali 10 pangkat minus 4 ya. Sebentar. Nih, pokoknya kalau yang tadi entah mau nyocokin, ini tuh hasilnya harusnya P-nya 544,76. Yang ini tuh 349,28. Itu ya.
Nah, terus metode titik putar ya. Metode titik putar tuh ini udah mau habis lagi waktunya, gila. Tadi gue mulai dong, ini kalau misalnya gambarnya bisa di screenshot nggak sih, dipindahin atau ini di save dulu? Bisa di save nggak? Kalau di save bisa dimunculin nggak? Sepertinya tidak. Masa gambar lagi anjir? Ya ini Di- kalian ingat-ingat lah ya ntar. Diapain? Nggak ada. Bikin baru aja lah ya, 2 menit. Metode titik putar di tengah, ntar gue berhenti lagi. Iya, ntar. Screenshot ya. Oke, di close dulu aja Pen ya. Masuk lagi guys. Oke.